Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi dalam PJJ Geografi. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian sehat-sehat. Tetap semangat belajar meskipun kita belum bisa bertatap muka. Baik, kali ini kita akan lanjutkan konsep geografi. Harapan Ibu kalian sudah memahami, mempelajari dari konsep geografi yang sudah Ibu buatkan jembatan keledainya. Ada 10 konsep geografi. Lok jar, ketermo, pagi ni deketin. Lok lokasi, jar jarak, keter jangkauan, mo morfologi, p pola, agi aglomerasi, ni nilai kegunaan, diferensiasi area, keterkaitan keruangan, interaksi dan interdependensi. Baik, satu persatu kita bahas. Anak-anak pasti sering mengenal gambar seperti ini ya, saat kalian diminta kawanmu untuk meninggalkan lokasi atau mengirim lokasi saat temanmu akan main ke rumah kamu. Nah, itu sebenarnya kalian sudah belajar atau sudah paham tentang lokasi ya. Jadi konsep lokasi itu kata kuncinya adalah menjawab pertanyaan dari where, di mana tempat tinggal Anda. Where ya, ya. Konsep yang mengacu pada kedudukan suatu objek. Kedudukan suatu objek dalam suatu ruang itu adalah lokasi. Nah, anak-anak bisa lihat pada globe ini. Ini Indonesia, diapit oleh 2 samudra Pasifik dan apa anak-anak? Samudra Pasifik dan samudra apa anak-anak? Pasifik dan samudra India atau samudra Hindia Belanda dulu ya. Dan diapit oleh 2 benua, Asia dan Australia. Nah, ini lokasi dilihat dari keberadaannya di wilayah sekitarnya. Itu adalah lokasi relatif. Maka Indonesia berada di persimpangan jalur transportasi dunia. Kalau kita lihat secara astronomis, Indonesia berada di mana? Lintang dan bujur. Ya, PR anak-anak, lintang berapa? Utara dan selatan, dan bujurnya. Ya. Letak secara astronomis itu adalah menggambarkan lokasi absolut. Jadi absolut itu lokasi yang tetap tidak berubah. Kalau relatif itu yang mengalami perubahan. Contohnya, suatu tempat ditemukan tambang, maka daerah tersebut kemudian berkembang menjadi pusat pertambangan. Maka itu merupakan contoh bagian lokasi relatif. Lanjut, jarak. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tiba di wilayah tempat tinggal Anda? Dari sekolah ke rumah, maka waktu yang dibutuhkan tergantung apa anak-anak? Tergantung jauhnya, tergantung sarana transportasi yang digunakan. Jadi anak-anak, jarak itu menggambarkan ya, kalau tadi berhubungan dengan waktu lama, maka jarak itu bisa diartikan sebagai kesatuan panjang dari 2 titik objek dalam suatu wilayah atau dalam suatu ruang. Bisa juga diartikan sebagai jarak yang menunjukkan kesatuan panjang dan juga menunjukkan adanya apa? Kesatuan waktu tempuh. Jadi bisa diartikan jarak antar 2 titik dan jarak tersebut berhubungan dengan apa? Waktu
tempuh itu adalah konsep jarak. Keterjangkauan, ini ada gambar kereta api, menunjukkan sebagai sarana transportasi menuju ke suatu titik. Pertanyaan keterjangkauan, ya, bagaimana menuju wilayah tempat tinggal Anda? Jadi kalau bagaimana kita ke rumah atau ke suatu titik, itu jawabannya beragam. Bisa mudah, bisa tidak, tergantung apa? Sarana yang kita pakai, yang kita gunakan untuk menjangkau suatu tempat tadi. Maka keterjangkauan itu bisa diartikan sebagai kemudahan untuk mencapai suatu objek. Nah, kemudahan kita untuk mencapai suatu objek itu bisa dipengaruhi oleh apa, anak-anak? Mudah tidaknya? Bisa dipengaruhi oleh sarana transportasi. Kita ke Jakarta dari Solo dengan pesawat terbang bisa mencapai dalam waktu 1 jam. Tapi sementara kita dari Solo ke Pacitan, ke tempat wisata Pacitan banyak sekali yang indah ya pantainya, Pantai Klayar. Ya. Cukup enggak 1 jam kita sampai ke sana? Tidak. Karena apa? Dipengaruhi oleh sarana transportasi. Kalau tadi ke Jakarta 1 jam dengan pesawat terbang, tapi kalau ke Pacitan nggak mungkin kita 1 jam karena nggak ada sarana transportasi yang cepat seperti dengan pesawat terbang. Di samping juga karena dipengaruhi oleh apa, anak-anak? Dipengaruhi oleh selain sarana transportasi juga dipengaruhi adanya apa? Kondisi lingkungan atau kondisi fisiografisnya, kondisi fisik. Jadi 2 tadi yang mempengaruhi mudah tidaknya kita mencapai suatu objek. 1, kondisi fisik atau kondisi lingkungan atau sering disebut dengan fisiografis. Yang kedua apa? Sarana transportasi. Dan juga sarana telekomunikasi, tidak hanya transportasi. Kalian bisa berhubungan dengan saudara yang tinggalnya jauh dari tempat kita dengan apa? Telepon, dengan video call, dengan telekonferensi. Nah, itu menggambarkan mudah mencapai karena adanya sarana transportasi dan komunikasi. Faktor yang ketiga apa, anak-anak? Tadi hubungannya kondisi fisik. Ya, untuk kondisi fisik yang sulit dijangkau itu mempengaruhi juga terhadap kondisi masyarakatnya. Ya, kita jumpai masyarakat yang budayanya sangat tertutup. Ini juga akan menyulitkan masyarakat tersebut untuk bisa menerima pengaruh perubahan-perubahan yang ada, sehingga masyarakat yang tertutup ini juga sulit dijangkau. Ya, jadi ada 3 faktor. Tadi yang pertama apa? Kondisi fisik. Yang kedua apa, anak-anak? Sarana transportasi dan komunikasi. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah kondisi masyarakatnya, adat istiadat budayanya. Ya. Kalian bisa lihat anak-anak kenampakan apa ini? Pegunungan, perbukitan. Nah, kalau di tempat tinggal kita itu menjumpai perbukitan, kemudian dataran, maka itu sebenarnya kalian sudah menggunakan konsep morfologi. Yaitu apa? Bentuk-bentuk permukaan bumi yang ada di sekitar kita sebagai proses alam dan aktivitas manusia. Ya. Kita ke arah Tawangmangu. Ya. Kita rekreasi ke Tawangmangu, menjumpai jalan yang naik turun. Nah, itu sebenarnya kalian sudah memahami, sudah menggunakan konsep morfologi. Pola. Kalian bisa melihat anak-anak, ini apa? Gambar permukiman. Ya, permukimannya ya. Permukimannya tersusun mengikuti jalan. Bentuknya bagaimana? Bentuknya memanjang, tersebar memanjang mengikuti jalan. Nah, ini sebenarnya kalian sudah menggunakan konsep pola. Bagaimana bentuk persebaran atau tempat tinggal di sekitar kita? Berada di sepanjang sungai, di sepanjang jalan, di sepanjang pantai. Ya, itu sebenarnya kita sudah menggunakan konsep pola. Artinya konsep pola itu adalah apa? Bentuk, struktur, susunan dari persebaran fenomena di muka bumi. Nah, bentuk susunan fenomena
persebaran di muka bumi itu bisa terbentuk karena apa? Karena alam dan juga karena aktivitas manusia. Lanjut anak-anak, aglomerasi. Kamu bisa melihat ini. Industri, CBD, Central Business District, kota, industri lama, daerah pinggiran. Di mana pusat kegiatan wilayah, ya, di mana pusat kegiatan bisnis di wilayah tempat tinggal Anda. Kita lihat di Solo. Tempat bisnis kita di Solo itu di mana? Coba bisa kita tunjukkan. Klewer ke arah utara, kemudian ada PGS. Ya. Di sekitarnya Klewer ke utara ada PGS, ke utara lagi ada pusat kota, ya, ada pusat perkantoran. Ya, kalau tadi Klewer, PGS bisnis, ya, kemudian di utaranya ada pusat perkantoran, balai kota, ada pusat perbankan, ada BRI, ada BI, ada BNI. Nah, pengelompokan itu sebenarnya kamu sudah bisa menyebutkan. Ya, Ibu tanya bisa menyebutkan, bisa melihat di sekitar wilayah Surakarta, ya, pusat perdagangan, pusat perbelanjaan, pusat pertokoan, pusat perkantoran. Itu pengelompokan itu sebenarnya merupakan kecenderungan untuk memudahkan di dalam bekerja sama atau berinteraksi. Ya. Lebih jauh, kalian pernah mendengar istilahnya kampung Melayu? Ya, di seputaran tadi Klewer ke arah timur kita menjumpai Pasar Kliwon yang dulunya bahkan saat menjelang perayaan hari lahirnya Haul itu ya banyak dikunjungi. Nah, identik dulunya itu masyarakat daerah Kliwon dulunya awal mula pendatang dari saudara kita dari Arab berada di situ, kemudian disusul oleh pengikutnya pendatang yang baru mengumpul di sana. Tujuannya untuk apa? Kemudian dalam berinteraksi, dalam pekerjaan yang sama, ya, dalam industri kain, ya. Nah, itu menunjukkan adanya pengelompokan untuk kemudahan. Pengelompokan karena dipengaruhi oleh apa? Pengelompokan dipengaruhi oleh adanya faktor-faktor tertentu. Faktor tertentu di sini adalah kemudahan untuk mengelompok adanya faktor komunikasi yang sama, komunikasi interaksi yang sama. Ya, nah, itu adalah fenomena aglomerasi. Lanjut, anak-anak, kalian bisa melihat ini adalah Borobudur. Masyarakat di sekitar Borobudur melihat Borobudur itu adalah sesuatu hal yang biasa, tapi bagi kita masyarakat kota, sesuatu yang luar biasa. Jadi artinya objek ini memiliki kekhasan, memiliki karakteristik bagi orang lain. Bagi siapa? Bagi orang yang tinggal jauh dari Candi Borobudur. Itu yang disebut dengan nilai kegunaan. Jadi candi ini mempunyai fungsi yang khas, mempunyai fungsi yang berbeda, mempunyai fungsi yang luar biasa bagi orang di luar daerah Borobudur. Ya, itu yang disebut dengan nilai kegunaan. Atau dengan kata lain, berarti satu objek apa anak-anak? Candi. Mempunyai fungsi bagaimana? Dua. Fungsi dua dari candi tadi apa? Bagi orang lain di sekitar candi itu hal biasa, tapi bagi orang lain di luar candi itu merupakan tempat yang sangat luar biasa, ya, tempat wisata yang menakjubkan. Ya. Jadi kesimpulannya nilai guna itu satu objek memiliki dua fungsi yang berbeda. Ya, kita ambil contoh misalnya, ya, lahan di Tawangmangu. Ya. Pak Andre punya lahan di Tawangmangu, tapi digunakan untuk apa? Digunakan untuk membangun villa, untuk istirahat pada saat akhir pekan atau akhir bulan. Tapi Pak Karto lahan di Tawangmangu tidak digunakan untuk mendirikan bangunan, tapi digunakan untuk apa?
digunakan untuk menanam sayur mayur sebagai mata pencaharian. Nah, jadi tadi satu lahan apa tadi? Lahan di Tawangmangu. Satu digunakan Pak Karto untuk aktivitas mata pencarian, tapi Pak Andre tadi untuk apa tadi anak-anak? Untuk mendirikan bangunan sebagai tempat istirahat. Jadi satu objek atau satu fenomena digunakan dua fungsi yang berbeda. Diferensiasi area. Dari kata different itu artinya berbeda, area itu wilayah. Anak-anak bisa melihat. Diferensiasi area. Ini wilayah apa anak-anak? Pantai. Masyarakat menggunakan sebagai apa? Sebagai nelayan. Ya. Jadi area itu memiliki area atau wilayah di muka bumi sebagian atau keseluruhan itu memiliki perbedaan, memiliki corak khas berbeda dengan wilayah lain. Daerah dataran rendah digunakan untuk apa? Untuk pertanian. Daerah pegunungan untuk sayur mayur. Nah, itu sebenarnya kalian sudah paling tidak sudah tahu itu arti diferensiasi area. Jadi karakteristik yang khas dari suatu wilayah itu adalah diferensiasi area. Different artinya karakteristik yang khas. Ya. Lanjut anak-anak, keterkaitan keruangan. Nah, ini gambar apa? Banjir. Gambar apa anak-anak? Daerah hulu. Nah, daerah hulu jika rusak mengakibatkan apa? Mengakibatkan banjir di daerah hilir. Jadi antara hulu dan hilir itu terjadi apa? Keterkaitan keruangan. Terjadi tidak hanya sekedar berhubungan, tapi berhubungan yang saling mempengaruhi. Ya, tingkat hubungan antar wilayah, ya, keterkaitan yang saling mempengaruhi. Anak-anak bisa lihat interaksi dan interdependensi. Dari kata interaksi itu berhubungan. Tapi kalau interdependensi tidak hanya sekedar berhubungan, tapi apa? Saling ketergantungan. Desa dan kota. Setiap hari kita makan nasi. Dari mana? Diperoleh dari desa. Jadi padi, beras itu dihasilkan dari mana? Desa. Kita lauk. Ya, ikan asin dari mana? Dari pantai. Sayur mayur dari mana? Dari pegunungan. Ya. Sementara kota menghasilkan barang-barang industri, mesin traktor digunakan oleh masyarakat di desa mengolah sawahnya. Ya. Kemudian kapal ya, dihasilkan di kota, digunakan oleh nelayan untuk mencari ikan. Kemudian pegunungan, sayur mayur ya, juga membutuhkan apa? Hasil industri dari kota. Nah, jadi hubungan yang saling tergantung itu adalah konsep interaksi dan interdependensi. Hubungan timbal balik, tidak hanya sekedar timbal balik, tapi apa? Saling ketergantungan, saling membutuhkan, saling tergantung. Baik anak-anak, 10 konsep. Untuk memahami 10 konsep, Ibu berikan beberapa soal. Silakan kalian jawab, kalian diskusikan dengan kawan. Nomor 1, secara geografis Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Nah, berkaitan dengan konsep apa? Silahkan kalian pilih yang tepat, lokasi, jarak, pola, aglomerasi, atau nilai kegunaan. Yang kedua, faktor sosial yang berupa bahasa adat istiadat, sikap penduduk yang berlayan atau tertutup, mencurigai orang lain, orang asing, menyebabkan kurang majunya daerah tersebut. Nah, contoh konsep apa? Interaksi, interdependensi, keterkaitan keruangan, keterjangkauan atau lokasi. Yang ketiga, perjalanan dari Pekanbaru menuju Rengat yang dilakukan oleh Bu Ade tidak ditemukan adanya tanjakan atau turunan yang berarti. Tidak ditemukan tanjakan atau turunan. Maka
berkaitan dengan konsep apa? Lokasi, jarak, morfologi, nilai guna, atau keterjangkauan. Oke ya, 3 soal Ibu tunggu ya anak-anak. Silahkan kalian jawab, kirim jawabannya. Ya ditulis tentunya dengan soalnya. Boleh difoto, ya, boleh dikirim ke email. Anak-anak, pendekatan geografi. Sebenarnya kita sudah bahas kemarin saat di depan kita membahas slide sebelumnya itu membahas objek geografi. Objek material dan objek formal. Objek formal itu sebenarnya pendekatan geografi. Sudut pandang untuk mengkaji fenomena geografi dari topik tertentu yang menjadi perhatian. Jadi cara mengkaji, cara menganalisis, cara meneliti, ya, cara pandang ada 3. Apa kemarin? Keruangan, kelingkungan, dan kompleks wilayah. Baik, Ibu tampilkan pendekatan keruangan. Ya, di gambar kamu bisa melihat kebakaran hutan. Di mana? Bagian mana saja? Wilayah mana yang semula terjadi kebakaran? Nah, itu sebenarnya kita mendeskripsikan pendekatan keruangan. Ya, jawab dari pertanyaan apa? Where? When, ya, what, itu sebenarnya pendekatan keruangan. Ya, di mana, ya, merupakan daerah. Ya, yang berikutnya pendekatan ke lingkungan. Bagaimana pengaruhnya terhadap wilayah sekitarnya? Bagaimana hubungannya? Kenapa ini bisa terjadi? Bagaimana wilayah sekitar? Mana yang rusak? Daerah sekitar. Ya, bagaimana pengaruhnya, ya, dampaknya, ya, itu adalah menggambarkan pendekatan ke lingkungan. Yang terakhir, pendekatan kompleks wilayah. Kompleks wilayah, ya. Kebakaran hutan ini disebabkan oleh apa? Kondisi fisik dan juga oleh aktivitas manusia. Jadi berhubungan dengan apa? Beberapa faktor baik fisik, alam maupun manusia. Ya, tidak hanya dalam satu wilayah, tapi juga bisa berhubungan dengan wilayah lain. Dari kata kompleks ada akhiran S itu menggambarkan wilayah yang beragam, tidak hanya satu wilayah, tapi bisa antar wilayah. Oke, anak-anak, untuk memahami pendekatan, ya, soal pilihan ganda yang keempat, ya, penebangan hutan di daerah Karanganyar telah mengakibatkan bencana berupa tanah longsor dan banjir. Banyak sawah, daerah pertanian rusak, bahkan hewan ternak dan hewan piaraan mati. Pendekatan untuk memahami masalah tersebut sangat tepat menggunakan pendekatan apa? Keruangan, kelingkungan, kompleks wilayah, atau spasial, atau korologi. Ya, oke, silakan baca ulang ini pertanyaannya dan jawabannya apa. Pilih jawaban yang tepat dan benar. Oke, soal yang kelima. Untuk pembukaan daerah transmigrasi dan pemekaran perkotaan perlu kajian yang sesuai dengan pendekatan ekologi, korologi, ekosistem, kompleks wilayah, atau spasial. Kata kuncinya apa anak-anak? Transmigrasi. Transmigrasi tentunya kan dari wilayah satu ke wilayah lain. Dari daerah yang padat menuju daerah yang jarang penduduknya. Yang padat kira-kira wilayah mana? Jawa. Yang jarang mana? Luar Jawa. Bisa Kalimantan, Sulawesi, atau Papua. Jadi wilayahnya bagaimana? Tidak satu wilayahnya, antar wilayah. Jawabannya apa? Kata kuncinya ini. Prinsip geografi. Ada 4 prinsip anak-anak. Prinsip persebaran, prinsip interrelasi, prinsip deskripsi, dan prinsip korologi. Prinsip persebaran, kata kuncinya adalah pertanyaan what, bisa juga when, bisa juga where. Artinya persebaran itu adalah kata kuncinya. Persebaran tidak merata di muka bumi. Jadi gejala, ya, gejala fenomena baik manusia, hewan, ya, tumbuhan tersebar merata tidak di muka bumi? Tidak. Maka itu adalah prinsip persebaran atau distribusi. Yang kedua, interrelasi. Ya. Interrelasi.
hubungan antara fenomena yang satu dengan yang lain. Kata kunci persebaran anak-anak, kata kuncinya tadi adalah fakta, data. Fakta apa? Fakta manusia, ya, fakta manusia, fakta hewan, fakta tumbuhan, persebarannya tidak merata. Jadi kata kuncinya fakta, data. Ya, yang kedua, prinsip interrelasi. Kata kuncinya apa, anak-anak? Kata kuncinya adalah pertanyaan why atau kenapa terjadi. Why atau kenapa terjadi. Yang ketiga, prinsip deskripsi. Menyajikan fenomena geosfer dalam bentuk peta atau uraian. Kata kunci deskripsi adalah uraian saja. Ya, uraian saja. Deskripsi, uraian saja. Yang keempat, prinsip korologi. Prinsip korologi itu adalah prinsip yang memadukan dari persebaran, dari interrelasi, dan dari deskripsi. Jadi dipadukan, ya. Atau kata kuncinya begini anak-anak, integrated, integrasi dari persebaran, interrelasi, dan deskripsi. Atau dengan kata lain, korologi itu merupakan kesimpulan integrasi dari persebaran, interrelasi, dan deskripsi yang menghasilkan kesimpulan. Oke. Soal gambar anak-anak, soal gambar. Ya. Persebaran barang tambang mineral di Indonesia. Ya. Kalian diskusikan, ini termasuk prinsip apa? Dari 4 prinsip tadi ya, dari 4 prinsip. Persebaran barang tambang ini kita kaji dengan geografi menggunakan prinsip apa? Distribusi, interrelasi, deskripsi, atau korologi. Yang berikutnya, tanah longsor akibat perubahan lahan. Ya, tanah longsor, kamu bisa lihat ini. Jalan yang terputus karena lahan, terputus karena lahan yang longsor. Nah, gambar ini menunjukkan sesuai dengan prinsip apa. Ya. Gambar yang ketiga, peta persebaran kebudayaan suku Asmat. Nah, kita mengkaji peta persebaran budaya suku Asmat ini cocok dengan prinsip apa dari keempat prinsip tadi. Ya, anak-anak silahkan pilih dari keempat prinsip. Tentunya tidak hanya menulis prinsip distribusi, interrelasi, deskripsi, atau korologi, enggak. Tapi silahkan beri apa anak-anak? Beri argumentasi alasannya. Ya, gambar berikutnya. Suhu udara daerah pegunungan lebih dingin daripada daerah dataran rendah karena terjadi perbedaan penyinaran. Nah, ini sudah Ibu berikan alasannya. Kalian bisa memilih atau bisa mengidentifikasi termasuk prinsip apa. Ya, kalau soal yang sebelumnya gambar tadi tidak beri Ibu argumentasi. Kalian identifikasi, ya, Ibu ulang. Ya, identifikasi dengan prinsip apa? Argumentasinya apa atau alasannya? Ini, identifikasi dengan prinsip apa ini? Gambar ini, alasannya apa? Yang ketiga, identifikasi pakai prinsip apa dalam geografi? Ya. Identifikasi, terus alasannya apa? Kalau ini alasannya sudah ada, ya, alasannya karena di pegunungan suhunya rendah, ya, karena terjadi perbedaan penyinaran matahari, ya. Identifikasi prinsip apa? Oke. Soal yang keenam, pilihan ganda. Tanah longsor terjadi akibat adanya hujan yang turun lebat dan kemiringan lereng. Berkaitan dengan prinsip apa? Distribusi, keruangan, korologi, spasial, atau interrelasi. Silahkan pilih jawaban yang tepat anak-anak. Ya, oke. Yang paling akhir, aspek-aspek geografi. Karena geografi itu sangat luas kajiannya, objek material yang kemarin ada 5 yang kita kaji, yang Ibu singkat labah, L-A-B-A-H, L litosfer, sambil mengingat ya anak-anak, labah L litosfer, A atmosfer, B-nya biosfer, A-nya antroposfer, dan H-nya apa anak-anak?
hidrosfer. Ya. Dan geografi ada aspek fisik tanah, ya, termasuk bagian dari geologi, ilmu tanah, ilmu pedosfer. Kemudian udara, atmosfer, air, hidrosfer, ya, aspek fisik, geografi. Aspek sosial, manusia, nelayan, ya, ini masyarakat di mana? Bertani, berkebun sayur. Ini masyarakat di kota perkotaan, bekerja sebagai apa? Industri. Jadi nelayan, petani, kemudian apa? Industri. Ya. Baik anak-anak, bab 1 selesai. Silahkan kalian kerjakan soal-soal yang tadi dan juga soal-soal latihan di PDF di Google Classroom. Silahkan kalian kerjakan, ya. Ibu tunggu pertanyaan-pertanyaan ataupun kesulitan kalian di dalam mempelajari. Ibu tunggu. Artinya kalau tidak ada pertanyaan berarti kalian bersyukur Ibu, karena sebagai bukti wujud kalian bisa memahami kalau tidak ada pertanyaan, ya, kalau tidak ada diskusi yang disampaikan ke Ibu melalui WA, melalui Google Classroom ataupun melalui YouTube yang Ibu bagi ke kalian. Baik anak-anak, soal-soal yang tadi ada di slide ini silahkan kerjakan. Soal-soal latihan yang ada di PDF di Google Classroom sekali lagi juga kalian kerjakan, ya. Kalau ada kesulitan silahkan tanya, ya. Ibu tunggu, ya. Sekali lagi terima kasih kalian telah mengikuti pelajaran daring Ibu melalui YouTube Ibu, melalui channel YouTube Ibu. Silahkan kalian ikuti, ya. Dan jangan lupa sebagai wujud kalian mengikuti pelajaran Ibu melalui channel YouTube, kalian subscribe, kalian like, boleh kalian bagikan ke kawan-kawan yang lain di sekolah lain. Ya, harapan Ibu kalian tetap semangat, ya, istirahat yang cukup, semangat belajar, jangan lupa tentunya juga berdoa, ya, makan yang cukup, istirahat yang cukup agar segera kita bisa bertatap muka, dan tentunya kita berdoa pandemi COVID segera hilang agar kita bisa bertatap muka, ya anak-anak. Sekali lagi semangat belajar, sukses untuk kalian, salam untuk keluarga di rumah, ya, salam sukses, Tuhan memberkati, amin. Terima kasih.